Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Hairani, NIM 4319021 dari kelas Ilmu Kalam B. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS Ilmu Kalam. Soal yang pertama, menurut Anda, apakah masyarakat awam perlu diberikan pengetahuan tentang ilmu kalam? Uraikan alasan Anda dan sertakan metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya. Menurut saya perlu, karena ilmu kalam bisa disebut pula teologi, yaitu ilmu tentang membahas ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengan berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Selain itu, kalam juga mempunyai arti berbicara atau pembicaraan yang disampaikan melalui lisan atas kesadaran hatinya yang mengucapkan, yang tersusun dari lafaz-lafaz atau huruf yang menjadi kalimat. Jadi, metode yang tepat untuk menerapkan ilmu kalam kepada mereka agar tidak salah memahami konsepnya yaitu metode yang diterapkan secara paling mendasar dengan membaca Al-Quran dan dikaji secara seksama isi darinya, kemudian diamalkan secara intensif yang disajikan berdasarkan kemampuan daya pikir tiap individu yang ditopang dari berbagai referensi ilmiah yang objektif melalui proses tahapan demi tahapan. Selain itu, dengan pengenalan makhorijal huruf yang sesuai sifat-sifat sebagai modal dasar untuk memahami ilmu kalam. Kemudian soal nomor 2, analisislah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Korelasi, komparasi, dan persamaan dari ketiga ilmu tersebut yaitu dapat dilihat melalui objek kajiannya. Salah. Kemudian soal nomor 2, analisislah korelasi, komparasi, dan persamaan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Korelasi, komparasi, dan persamaan dari ketiga ilmu tersebut yaitu memiliki kemiripan jika dilihat dari objek kajiannya. Objek kajian ilmu kalam yaitu ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Kemudian objek kajian ilmu filsafat yaitu masalah ketuhanan di samping masalah alam, manusia, dan segala sesuatu yang ada. Sedangkan objek kajian ilmu tasawuf adalah Tuhan, yaitu upaya-upaya pendekatan terhadapnya. Baik ilmu kalam, ilmu filsafat, ataupun ilmu tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Di mana ilmu kalam dengan metodenya sendiri, yaitu mencari kebenaran tentang Tuhan dan yang berkaitan dengannya. Sedangkan ilmu filsafat dengan wataknya berusaha menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia, atau yang tidak atau yang belum dijangkau oleh ilmu pengetahuan, karena keberadaannya di atas atau di luar jangkauan. Sedangkan ilmu tasawuf dengan metodenya juga yang tipikalnya berusaha menghampiri kebenaran, di mana yang berkaitan dengan perjalanan spiritual menuju Tuhan. Selanjutnya soal nomor 3. Dengan bahasa yang sederhana, tulislah pemikiran kalam aliran Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dari analisa Anda, aliran manakah yang paling mendominasi di negara Indonesia dan mengapa aliran tersebut diterima? Yang pertama, pemikiran aliran Khawarij. Terdiri dari yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Kemudian yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Dengan demikian, setiap muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh kalau melakukan kezaliman. Kemudian yang keempat, khalifah sebelum Ali atau Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah sah.
Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman dianggap telah menyeleweng. Kemudian yang kelima, Khalifah Ali adalah sah, tetapi setelah atribase atau tahkim ia dianggap telah menyeleweng. Kemudian yang keenam, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh, dan seseorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Kemudian yang ketujuh, setiap muslim harus berhijrah atau bergabung dengan golongan mereka. Kemudian yang kedelapan, seseorang harus menghindari dari pimpinan yang menyeleweng. Kemudian yang kesembilan, orang yang baik harus masuk surga dan orang yang jahat harus masuk ke neraka. Kemudian yang ke-10, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Selanjutnya pemikiran aliran Murji'ah yang terdiri dari yang pertama, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah dapat dikatakan kafir, karena kufur dan iman itu letaknya di dalam hati. Kemudian yang kedua, menurut Murji'ah ekstrem, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Maksudnya sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadah bagi mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya dalam arti mengetahui Tuhan. Selanjutnya pemikiran aliran Jabariyah. Pemikiran aliran Jabariyah terdiri dari yang pertama, manusia tidak mampu berbuat apa-apa, bahwa segala perbuatan manusia merupakan paksaan dari Tuhan dan merupakan kehendaknya yang tidak bisa ditolak oleh manusia. Kemudian yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Begitupun dengan yang lainnya, hanya Tuhan yang kekal. Kemudian yang ketiga, iman adalah ma'rifat dalam hati dengan hanya membenarkan dalam hati. Artinya, bahwa manusia tetap dikatakan beriman meskipun ia meninggalkan fardu dan melakukan dosa besar, tetap dikatakan beriman walaupun tanpa amal. Kemudian yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari segala sifat keserupaan dengan makhluknya, maka Allah tidak dapat dilihat meskipun di akhirat kelak. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai makhluk adalah baru dan terpisah dari Allah, tidak dapat disifatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, Allah tidak mempunyai sifat serupa makhluk seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Kemudian yang keenam, Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia berperan dalam mewujudkan perbuatan itu. Selanjutnya, pemikiran aliran Jabariyah terdiri dari yang pertama, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berlebihan atau melampaui batas di dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak. Menurut aliran ini, di dalam perbuatan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai pengetahuan atau ilmu mengenai perbuatan tersebut, dan ia terlepas dari takdir kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Kemudian yang ketiga, mereka berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk atau qadim. Hal ini disebabkan oleh tindakan pengingkaran mereka terhadap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wajib menurut akal dan iman. Menurut aliran Qadariyah, iman adalah pengetahuan dan pemahaman, sedangkan amal perbuatan tidak mempengaruhi iman. Artinya, seseorang yang berbuat dosa besar tidak akan mempengaruhi tingkat keimanannya. Kemudian yang kelima, mereka mengemukakan pendapat tentang surga dan neraka akan musnah atau fana, setelah ahli surga merasakan nikmat dan ahli neraka merasakan azab. Selanjutnya pemikiran aliran Mu'tazilah terdiri dari yang pertama at-tauhid atau kemahaesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang usik, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Tuhan bagi kaum Mu'tazilah tetap Maha Tahu,
maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan maha sebagainya. Tetapi itu tidak dapat dipisahkan dari zat Tuhan. Dengan kata lain, sifat-sifat itu merupakan esensi zat Tuhan. Bagi Mu'tazilah, paham ini mereka memunculkan karena keinginan untuk memelihara kemurnian kemahaesaan Tuhan. Kemudian yang kedua, al-adl atau keadilan. Dalam menafsirkan keadilan, mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki keburukan dan tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan sendiri segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan kekuasaan atau kodrat yang dijadikan oleh Tuhan pada diri mereka. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia menghendaki kebaikan-kebaikan yang diperintahkan dan tidak campur tangan dalam keburukan-keburukan yang dilarang. Kemudian yang ketiga, al-wa'd wal al-waid, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah Kemudian yang ketiga, al-wa'd wal al-waid, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan dikatakan tidak adil jika ia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak memberi hukum kepada orang yang jahat. Keadilan menghendaki supaya orang bersalah diberi hukuman berupa neraka dan orang yang baik diberi hadiah berupa surga sebagaimana dijanjikan Tuhan. Yang keempat, manzilah bainal manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Bagi kaum Mu'tazilah berkaitan dengan paham Mu'tazilah tentang iman, iman bagi mereka bukan hanya pengakuan dan ucapan tetapi juga perbuatan. Dengan demikian, pembuat dosa besar tidak beriman, tidak juga kafir seperti yang disebut terdahulu. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya, apakah seruan untuk berbuat baik dan untuk berbuat larangan buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan. Selanjutnya, pemikiran aliran Asy'ariyah terdiri dari yang pertama, bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil kalau Tuhan mempunyai sifat seperti yang melihat, yang mendengar, dan sebagainya, namun tidak dengan cara seperti yang ada pada makhluk. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu qadim dan bukan ciptaan Allah, yang dahulunya tidak ada. Kemudian yang ketiga, Tuhan dapat dilihat kelak di akhirat. Tidak berarti bahwa Allah itu adanya karena diciptakan. Kemudian yang keempat, perbuatan-perbuatan manusia bukan diaktualisasi diri manusia, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Kemudian yang kelima, keadilan Tuhan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan berkuasa mutlak dan berkehendak mutlak. Apapun yang dilakukan Allah adalah adil. Mereka menentang konsep janji dan ancaman. Kemudian yang keenam, mengenai antropomorfisme, yaitu memiliki atau melakukan sesuatu seperti yang dilakukan makhluk. Jangan dibayangkan bagaimananya, melainkan tidak seperti apapun. Asy'ariyah menerima apa yang terdapat dalam nas seperti Tuhan mempunyai muka, tangan, mata, dan sebagainya, tetapi tidak ditentukan bagaimana, yaitu tidak mempunyai bentuk dan batasan. Kemudian yang ketujuh, menolak konsep posisi tengah atau manzilah bainal manzilatain. Bagi al-Asy'ariyah, orang yang berdosa tetap mukmin karena imannya masih ada. Dosa besar yang dilakukannya, ia menjadi fasik. Jika orang yang berdosa tidak mukmin dan tidak kafir, maka di dalam dirinya tidak terdapat kufur atau iman. Maka ia bukan ateis dan bukan pula monoteis. Ini tidak mungkin, maka tidak mungkin pula orang yang berdosa besar tidak mukmin dan tidak kafir. Selanjutnya, pemikiran aliran Maturidiyah yang terdiri dari yang pertama, bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil kalau Tuhan mempunyai sifat seperti yang melihat, yang mendengar, dan sebagainya, namun tidak dengan cara yang seperti yang ada pada makhluk, artinya harus ditakwilkan lain. Yang kedua, Al-Quran itu qadim dan bukan ciptaan Allah,
yang dahulunya tidak ada. Kemudian yang ketiga, perbuatan-perbuatan manusia. Menurut Maturidiyah, perbuatan manusia itu semata-mata diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, orang mukmin melakukan dosa besar tetap mukmin. Kemudian yang kelima, janji dan ancaman Tuhan tidak mesti berlaku kelak. Jadi menurut saya, aliran yang paling mendominasi di negara Indonesia yaitu aliran Asy'ariyah. Karena aliran ini memiliki pemikiran yang sangat relevan dan dasar-dasar mazhab Asy'ariyah mengikuti ijma ulama yaitu Al-Quran, hadis, dan akal. Mazhab ini juga bertumpu pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Mereka juga teguh dalam memegangi al-masyhur, ittiba lebih baik daripada ibtidah atau membuat bid'ah. Kemudian soal yang keempat, dengan banyaknya aliran kalam dan pemikiran keislamannya, maka terjadi perbedaan. Analisalah perbandingan aliran kalam mengenai pelaku dosa besar, iman dan kufur, perbuatan Tuhan dan manusia, sifat-sifat Tuhan dan keadilan Tuhan. Yang pertama, perbandingan antara aliran tentang pelaku dosa besar. Menurut aliran Khawarij, pelaku dosa besar kecuali najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Kemudian menurut aliran Murji'ah terbagi atas dua sekte, yaitu pertama Murji'ah ekstrim, mereka berpendapat pelaku dosa besar tidak akan disiksa di neraka. Kemudian yang kedua yaitu Murji'ah moderat, yaitu berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Meskipun mereka disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya. Kemudian menurut aliran Mu'tazilah, menurut pendapat Mu'tazilah, setiap pelaku dosa besar mereka berada di posisi tengah antara mukmin dan kafir. Jika pelakunya meninggal dunia dan belum sempat bertobat, ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kemudian yang keempat, menurut aliran Asy'ariyah, sebagai wakil ahlu sunnah, tidak mengkafirkan orang-orang yang sujud ke Baitullah walaupun melakukan dosa besar seperti zina dan mencuri. Selanjutnya menurut aliran Maturidiyah, baik Samarakan dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa besar masih tetap mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Yang kedua, perbandingan antara aliran tentang iman dan kufur. Yang pertama menurut aliran Khawarij, menurutnya siapapun yang menyatakan dirinya iman kepada Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulnya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama dan malah melakukan perbuatan dosa, ia dipandang kafir. Kemudian menurut aliran Murji'ah, untuk Murji'ah yang ekstrim, mereka berpandangan bahwa keimanan terletak di dalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada di dalam kalbu. Untuk Murji'ah moderat, mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidaklah menjadi kafir. Meskipun disiksa di neraka, ia tidak kekal di dalamnya bergantung pada dosa yang dilakukannya. Sedangkan menurut aliran Mu'tazilah, seluruh pemikir Mu'tazilah sepakat bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Kemudian menurut aliran Asy'ariyah berkata iman adalah membenarkan dalam kalbu, sedangkan mengatakan dengan lisan dan melakukan sebagai kewajiban utama hanyalah merupakan cabang-cabang iman. Dan menurut aliran Maturidiyah Samarakat berpendapat bahwa iman adalah taskid bi al-qalb, bukan semata-mata ikrar bilisan. Sedangkan Maturidiyah Bukhar berpendapat bahwa iman tidak dapat berkurang, tetapi bisa bertambah dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, perbandingan antar aliran tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang pertama, perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan yang pertama itu yaitu kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Kemudian bagi kaum Asy'ariyah, paham Tuhan mempunyai kewajiban tidak dapat diterima karena hal itu bertentangan dengan paham kekuasaan dan kehendak Tuhan yang mereka anut. Kemudian menurut kaum Maturidiyah, golongan Bukhara sepaham dengan kaum Asy'ariyah.
Sedangkan Maturidiyah Bukhara dapat menerima paham adanya kewajiban-kewajiban bagi Tuhan. Kemudian sifat yang kedua itu berbuat baik dan terbaik. Mu'tazilah berpendapat bahwa kewajiban Tuhan berbuat baik, bahkan yang terbaik bagi manusia. Sedangkan menurut Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak berkewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Pengiriman rasul-rasul sebenarnya tidak begitu penting. Kemudian menurut kaum Asy'ariyah, sungguh pun pengiriman rasul-rasul dalam teologi, mereka mempunyai arti penting menolak sifat wajibnya pengiriman demikian. Karena hal itu bertentangan dengan keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa terhadap manusia. Kemudian Maturidiyah Samarakan sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Sedangkan golongan Bukhara yang berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Kemudian perbuatan Tuhan yang selanjutnya yaitu janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa janji dan ancaman merupakan salah satu 5 dasar kepercayaannya. Kemudian menurut Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban menepati janji dan menjalankan ancaman. Maturidiyah golongan Bukhara berpendapat tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Kemudian perbuatan Tuhan yang ketiga yaitu beban di luar kemampuan manusia. Mu'tazilah berpendapat tak dapat menerima paham bahwa Tuhan dapat memberikan kepada manusia beban yang tidak dapat dipikul. Kemudian Asy'ariyah dapat menerima paham pemberian beban yang di luar kemampuan manusia ini. Sedangkan Maturidiyah, golongan Bukhara sependapat dengan kaum Asy'ariyah. Sedangkan golongan Samarakan sependapat dengan Mu'tazilah. Kemudian perbuatan yang keempat, pengiriman rasul-rasul. Menurut kaum Mu'tazilah, dengan kepercayaan mereka bahwa akal dapat mengetahui hal-hal tentang alam gaib, tetapi sebaliknya, bukan tidak mungkin Tuhan membatalkan ancaman untuk memberi hukuman terhadap orang yang jahat. Kemudian yang kedua, perbuatan manusia. Yang pertama, Jabariyah. Dalam persoalan tersebut memahami bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Hanya Allah sajalah yang memutuskan segala amar perbuatan manusia. Kemudian menurut Qadariyah, aliran Qadariyah memahami bahwa manusia itu bebas memilih atas perbuatannya. Kemudian yang ketiga, menurut Mu'tazilah dalam persoalan ini, aliran Mu'tazilah sependapat dengan aliran Qadariyah, yaitu memahami bahwa manusia itu bebas memilih. Dan kemudian yang ketiga, Mu'tazilah berpendapat bahwa dalam persoalan ini aliran Mu'tazilah sependapat dengan aliran Qadariyah, yaitu memahami bahwa manusia itu bebas memilih atas perbuatannya. Selanjutnya menurut Asy'ariyah, untuk menggambarkan pahamnya mengenai perbuatan manusia, Asy'ariyah Selanjutnya menurut Asy'ariyah, untuk menggambarkan pahamnya mengenai perbuatan manusia, Asy'ariyah menggunakan teori Al-Kasab. Selanjutnya menurut Maturidiyah ada perbedaan antara Maturidiyah Samarakat dan Maturidiyah Bukhara mengenai perbuatan manusia. Kelompok pertama lebih dekat dengan Mu'tazilah, sedangkan kelompok kedua lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kemudian perbandingan antar aliran tentang sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Jika Tuhan mempunyai sifat, sifat itu mestilah kekal seperti halnya zat Tuhan. Jika sifat-sifat itu kekal, yang bersifat kekal bukan hanya satu sifat tetapi banyak. Kemudian yang kedua, aliran Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat. Menurut Asy'ariyah, tidak dapat diingkari bahwa Tuhan mempunyai sifat karma perbuatan-perbuatannya. Kemudian yang ketiga, menurut aliran Maturidiyah. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat, sedangkan golongan Samarakat dalam hal ini tidak sepaham dengan Mu'tazilah karena Al-Maturidi mengatakan bahwa sifat bukanlah Tuhan tetapi lain dari Tuhan. Selanjutnya perbandingan antar aliran tentang keadilan Tuhan. Pertama, menurut aliran Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah percaya karena pada kekuatan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk meninjau wujud ini dari rasio dan kepentingan manusia. Memang dalam paham Mu'tazilah semua makhluk lainnya diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia. Kemudian menurut aliran Asy'ariyah,
Kaum Asy'ariyah menolak paham Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai tujuan-tujuan dalam perbuatannya. Bagi mereka, perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Tujuan dalam arti sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Selanjutnya, menurut aliran Maturidiyah, dalam hal ini kaum Maturidiyah golongan Bukhara mempunyai sikap yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Tuhan berbuat sekehendak hatinya. Kaum Maturidiyah golongan Samarakat dalam hal ini lebih dekat dengan kaum Mu'tazilah daripada kaum Asy'ariyah. Berikut jawaban saya untuk menjawab soal-soal UTS Ilmu Kalam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.